saudara, perikop di sini perumpamaan tentang anak yang hilang. Lalu ia menyadari keadaannya, katanya, betapa banyaknya orang upahan Bapakku yang berlimpah-limpah makanannya, tetapi aku di sini mati kelaparan. Aku akan bangkit dan pergi kepada Bapakku dan berkata kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap sorga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapa. Jadikanlah aku sebagai salah seorang upahan Bapa. Haleluya, puji Tuhan. Pagi hari ini kita akan belajar firman Tuhan. Saya kasih judul firman Tuhan pagi hari ini, Allah adalah Bapa yang penuh kasih. Haleluya, puji Tuhan. Di dalam firman Tuhan ini, di dalam Injil Lukas 15, Yesus mengajarkan kebenaran-kebenaran firman, menginjil kepada umat-umat, pada pengikut-pengikutnya, dan dia mengajarkan lewat berbagai macam perumpamaan. Di sini dikatakan perumpamaan tentang anak yang hilang. Bagaimana Yesus menggambarkan pribadi Allah itu dengan dia menggambarkan tentang perumpamaan tentang anak yang hilang. Dikatakan di situ bahwa ada seorang anak yang bapaknya itu kaya raya dan dia ingin mendapatkan bagiannya, warisannya, dan ketika dia minta bagiannya, bungsu ini minta bagiannya, dia keluar dari rumah ayahnya dan dia menghabiskan uangnya itu berfoya-foya dan akhirnya kelaparan melanda. Dan ketika kelaparan melanda, dia jatuh miskin, dia harus menjadi hamba kepada seorang majikan, bahkan karena kelaparan dia memakan makanan hewan babi, saudara. Dia menjadi miskin papa dari awalnya dia kaya raya. Dan saat dia sudah jatuh miskin, dia menyadari kehidupannya. Di dalam ayat yang ke-17 dikatakan, lalu ia menyadari keadaannya. Dia sadar bahwa bapaknya itu kaya, bapaknya itu melimpah dengan rahmat. Dan ketika dia sadar bapaknya itu melimpah dengan kekayaan, dia juga menyadari keberadaan dirinya. Bapaknya kaya melimpah, namun dia adalah anak yang sudah bersalah. Dia anak yang berdosa. Kesadaran diri itu membuat dia ingin kembali kepada Bapa. Pagi hari ini kita akan belajar bagaimana paradigma anak Tuhan menyikapi pribadi Allah sebagai Bapa. Ada dua di sini saya pelajari, anak yang bungsu dan anak yang sulung. Bagaimana paradigma orang Kristen sebagai anak bungsu menyikapi kasih Bapa. Di sini saya catat bahwa anak bungsu ini orang Kristen tipe anak bungsu di sini dia dikatakan bahwa dia menyadari bapaknya maha kaya, penuh berkat dan berkat melimpah, bahkan berkat jasmani. Di dalam ayat yang ke-17 tadi dikatakan bahwa betapa banyaknya upahan Bapakku dan berlimpah-limpah. Anak bungsu menyadari bahwa bapaknya itu penuh dengan kekayaan melimpah. Itu yang disadari oleh anak bungsu. Dan kemudian apa yang dia sadari? Dia menyadari bahwa Allah itu maha kasih dan maha pengampun. Di dalam ayat yang ke-18 sampai 20 saya bacakan, aku akan bangkit dan pergi kepada Bapakku dan berkata kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap sorga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapa. Jadikanlah aku sebagai salah satu orang upahan Bapa. Maka bangkitlah ia dan pergi kepada bapaknya. Dia tahu, anak bungsu ini tahu bahwa bapaknya itu Bapa yang penuh kasih, Bapa yang penuh kasih dan maha pengampun. Ini tipe anak bungsu, dia menyadari bapaknya itu pengasih dan maha pengampun. Dan apa saudara? Karena dia tahu dia bapaknya maha pengasih, dia kembali kepada Bapa. Dia datang kepada Bapa. Dan kemudian yang ketiga di sini dikatakan bahwa anak bungsu ini menyadari bahwa bapaknya adalah pribadi yang selalu mengasihi anak-anaknya. Dalam ayat yang ke-20 bagian B dikatakan, ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihatnya, lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ayahnya itu berlari mendapatkan dia, lalu merangkul dan mencium dia. Dia menyadari bahwa bapaknya itu penuh dengan kasih, pribadi yang selalu mengasihi anaknya. Dia tahu dia berdosa, dan tapi dia menyadari bapaknya itu yang bapak yang mengasihi anak-anaknya. Kemudian apa yang terakhir saya pelajari bahwa anak bungsu menyadari bahwa dia adalah anak, bukan hamba. Dia adalah anak. Di dalam ayat ke-18 dikatakan,
berkata kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa. Dia tahu dirinya adalah anaknya, bahwa bapaknya itu Bapa. Saya ini anak dan bukan hamba. Kemudian di satu sisi ada kakaknya, yang anak sulung. Anak sulung ini berbeda dengan adiknya. Bagaimana sikap anak sulung ini menyikapi atau dia memandang bapaknya? Di sini dikatakan bahwa anak sulung ini dia memandang bapaknya sebagai apa? Sebagai tuannya. Dan dia adalah hambanya. Di sini dikatakan di dalam ayat 29, ketika anak bungsu itu kembali, dikatakan dia marah ya. Kenapa dia marah? Dikatakan di ayat yang ke-29, tetapi anak sulung ini, tetapi ia menjawab ayahnya, katanya, telah bertahun-tahun aku melayani Bapa dan belum pernah aku melanggar perintah Bapa, tetapi kepadaku belum pernah Bapa memberikan seekor anak kambing untuk bersukacita dengan sahabat-sahabatnya. Kita lihat anak sulung ini dia notabene tinggal dengan papanya, dengan ayahnya, dengan bapaknya. Tapi sayang sekali dia memandang bapaknya itu sebagai tuannya dan dia adalah hambanya. Sehingga dia merasa bahwa saya ini tidak dianggap sebagai anak. Kemudian yang kedua, Bapak Ibu Saudara, pemuda remaja, di sini dikatakan anak sulung tidak menyadari bahwa jika ia adalah anak Allah anak Allah yang maha segala sesuatu, maha punya segala sesuatu. Dan dikatakan bahwa dia tidak menyadari bahwa kepunyaan Bapa adalah kepunyaan dia. Di dalam ayat yang ke-31 dikatakan begini, ketika anak sulung itu mengeluh bahwa saya sudah bekerja bertahun-tahun tapi saya tidak pernah dibuatkan pesta, dia berpikir dia adalah hamba. Dan bapaknya bilang begini pada ayat 31, kata ayahnya kepadanya, anakku, engkau selalu bersama-sama dengan aku dan segala kepunyaanku adalah kepunyaanmu. Bapak Ibu Saudara, pemuda remaja yang hadir pada pagi hari ini, mari kita lihat bagaimana paradigma orang Kristen ataupun kita yang ada di sini. Ada dua. Orang Kristen menganggap Allah itu hanya sebagai raja yang harus saya sembah, saya hamba. Dan kita berpikir bahwa ada orang Kristen yang memang hidup dalam dosa. Ketika hidup dalam dosa, mereka tidak mampu lagi untuk datang kepada Tuhan. Bahkan Bapak Ibu yang di rumah mungkin pada saat bangun pagi hari ini tidak merasakan damai sejahtera, karena mungkin hidup dalam dosa. Sepanjang malam berpesta pora, melakukan pelanggaran, melakukan hal yang tidak berkenan kepada Tuhan, dan tidur tidak damai sejahtera, bangun pun tidak damai sejahtera. Mau datang berdoa kepada Tuhan, saudara takut karena pikir Bapak sudah membenci saya tidak layak datang kepada Tuhan karena saya berdosa. Namun pagi hari ini kita lihat kabar baik untuk kita semua. Yesus datang, dia berkata bahwa Yesus datang untuk menyelamatkan yang hilang, untuk yang berdosa. Jadi kita lihat bagaimana pola pikir anak bungsu ini. Dia sadar dia berdosa, dan ketika dia sadar dia berdosa, dia bertobat dari dosanya dan dia datang kepada Bapa. Bapak Ibu Saudara, kalau engkau sudah hidup dalam dosa saat ini, jangan terintimidasi bahwa iblis bilang engkau tidak akan diampuni. Percayalah bahwa kasih Bapa itu sempurna. Dia akan mengampuni saudara ketika engkau mau datang kepada Tuhan, bertobat. Artinya kita sadari dosa kita tinggalkan dosa kita, dan kita datang kepada Bapa. Di sini ketika anak bungsu ini datang kepada Bapa, apa yang terjadi? Bapaknya ini berlari dan mencium dia. Mungkin di rumah kita berpikir, kita yang menonton program ini, dosa saya terlalu besar, saya tidak mungkin diampuni. Ingat bahwa Allah datang mengutus anaknya mengerjakan karya keselamatan lewat karya penyaliban untuk menebus dosa saya dan saudara. Dosa kita merah bagaikan besi akan menjadi putih seperti salju. Artinya dia sanggup mengampuni. Di dalam 1 Yohanes di sana dikatakan 1 Yohanes 1 ayat 9, di sana dikatakan bahwa jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan kita. Mari akui dosa kita, tinggalkan dosa kita, bertobat, dan firman Tuhan katakan Dia akan mengampuni kita,
layak. Memang kita tidak layak karena kita berdosa. Apa yang akan melayakkan kita? Penyucian lewat darah Yesus Kristus. Kembali kepada Bapa. Masih ada waktu. Pemuda remaja, gembala, saya secara pribadi sebagai koordinator pemuda tidak tahu apa yang kalian lakukan sebagai anak muda. Mungkin kalian melakukan dosa tanpa diketahui. Namun pagi hari ini firman Tuhan datang, bertobat. Sadari dosa kita, sadari pelanggaran, tinggalkan itu dan percaya ketika kita datang kepada Allah pribadi Bapa yang mengasihi, Dia akan mengampuni kita. Dan berbeda dengan paradigma orang Kristen sebagai anak sulung. Notabene sudah ada di gereja, setia melayani Tuhan, sudah hidup di dalam Tuhan, tapi sayang, mereka tidak menyadari bahwa Allah itu adalah Bapa yang mengasihi. Sehingga ketika hidup dalam Tuhan, kita berpikir, saya sudah melayani Tuhan bertahun-tahun. Dia berdosa, datang di gereja, kenapa langsung disambut? Saya sudah melayani Tuhan bertahun-tahun, memberikan segalanya untuk Tuhan. Kenapa Tuhan tidak memberikan saya berkat? Kenapa Tuhan tidak melimpahkan saya berkat? Mungkin bukan Tuhan tidak mau memberikan. Cara pandang kita kepada Tuhan mungkin yang keliru. Kita hanya berpikir bahwa kita adalah hamba. Memang kita adalah hamba. Untuk melihat Tuhan, mengiring Tuhan, melayani Tuhan, kita harus posisikan hati kita sebagai hamba, supaya kita tidak menjadi orang yang mengatur Tuhan. Kalau hamba adalah turuti saja perintah Tuhan, tuannya. Artinya Tuhan adalah Tuhan kita, apa yang Dia perintahkan kita lakukan. Namun kita harus ingat, Allah adalah pribadi Bapa bagi kita. Dia adalah Bapa yang mengasihi saya dan saudara. Sehingga kadang kita lupa bahwa Dia juga Bapa kita. Mungkin saat kita kekurangan secara finansial, kita lupa memanggil Dia Bapa. Ya Aba, ya Bapa. Di dalam Roma pasal yang ke-8 ayat 17, di sana dikatakan, kita lihat. Di dalam Roma pasal 8 ayat 15 saya akan baca. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kami menjadi takut lagi, tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita berseru, ya Aba, ya Bapa. Haleluya. Roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Haleluya. Dan apa saudara? Dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah. Saudara ingat, ketika kita sudah masuk dalam karya penyelamatan Allah, roh Allah itu ada di dalam kita. Roh Allah yang ada di dalam Yesus Kristus melayakkan kita memanggil Dia ya Aba ya Bapa. Dan ketika kita menjadi anaknya, kita mewarisi segala janji Allah. Jadi saudara, jangan kita keliru memandang Tuhan. Ya memang kita adalah hamba-hamba Tuhan. Artinya hamba, artinya kita harus ikut perintah Tuhan, melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Namun kita harus ingat juga bahwa Allah adalah pribadi Bapa. Kita adalah anak, Allah adalah pribadi Bapa yang kita dilayakkan untuk menerima janjinya. Apa janji-janji Tuhan dalam hidup kita? Janji Tuhan itu banyak. Janji Tuhan itu adalah keselamatan yang kekal. Kemudian apa? Kesehatan. Kemudian berkat melimpah. Karena dikatakan di dalam firman Tuhan bahwa di dalam Yakobus 1 ayat 17 dikatakan bahwa semua yang baik datangnya dari Allah, dianugerahkan bagi kita. Jadi Bapak Ibu Saudara, pemuda remaja, Tuhan Allah mau memberikan kita yang baik, bukan yang tidak baik. Nah, kalau kita menerima yang tidak baik akhir-akhir ini, itu bukan dari Tuhan, mungkin dari diri kita sendiri. Atau mungkin kita keliru memandang Tuhan. Kita berpikir bahwa Dia bukan Bapa kita. Dia adalah Bapa yang mengasihi kita dengan sempurna. Tidak ada kasih yang sesempurna kasih Bapa. Seperti lagu yang berkata, kasih yang sempurna telah ku terima darimu. Ingat saudara bahwa ada kalanya kita sudah lama dengan Tuhan, melayani Tuhan, kita lupa bahwa Dia adalah pribadi Bapa yang mengasihi kita. Apa yang saudara inginkan dari Tuhan? Minta. Di dalam Yohanes 15 bilang, jikalau kamu tinggal di dalam aku dan aku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja kamu kehendaki.
saudara mau hari ini untuk melewati hari ini? Apa yang saudara mau? Cukup minta kepada Bapa, karena Dia Allah yang mengasihi saya dan saudara. Tidak perlu kita repot-repot mencari pertolongan dari manusia. Kita datang kepada Tuhan seperti anak bungsu ini. Dia sadar dosanya, dia sadar pelanggaran-pelanggarannya, sadar diri bahwa dia adalah manusia yang penuh dosa. Ketika dia sadar diri bahwa dia adalah manusia yang penuh dosa, dia datang kepada Bapa yang dia tahu Bapa yang Maha Kasih, Maha Mengampuni. Dan dia katakan bahwa Bapa mengampuni dia, membuatkan pesta bagi dia. Kita harus untuk menerima janji Tuhan. Pertama kita harus memiliki sikap menyadari bahwa kita manusia biasa yang penuh dengan dosa. Yang bahaya kalau kita merasa kita sudah setia beribadah, kita sudah rajin melayani Tuhan seperti anak sulung. Saya sudah rajin, saya sudah setia, dia merasa dia tidak ada salah. Harusnya saya dong. Itu bahaya ketika kita merasa kita sudah setia melayani Tuhan, kita sudah dalam dengan Tuhan, rajin berdoa, saya tidak ada dosa, saya sudah sempurna. Sehingga orang-orang yang seperti itu sukanya menghakimi orang lain. Seperti dia melihat adiknya, dia marah ketika adiknya dibuatkan pesta. Ketika mungkin kita melihat orang lain yang mungkin kita kenapa hidupnya amburadul, banyak dosa, datang di gereja kok disambut. Baru 1-2 hari dia bertobat, kenapa sudah dipercayakan berdoa. Kita suka menghakimi orang lain. Kita berpikir bahwa kita lah yang paling sempurna karena kita setiap hari di gereja. Belum tentu, saudara. Orang yang setiap hari di gereja belum tentu. Yang menentukan adalah hati kita. Hati kita di hadapan Tuhan. Ketika hati kita datang kepada Tuhan dengan penuh penyadaran diri, kita menyadari siapa kita. Di situ Tuhan akan melihat kita. Ya, kita adalah manusia biasa. Kalaupun kita dapat melayani Tuhan, itu karena kasih Tuhan. Kalaupun kita bisa hidup dengan Tuhan, bisa menikmati karunia Tuhan, itu karena kasih Tuhan, karena kasih Bapa, bukan usaha manusia kita. Anak sulung ini tidak menyadari bahwa dia hidup dengan bapaknya, sehingga dia harus bekerja bertahun-tahun. Dia bilang, saya bekerja melayani. Dia bilang, saya melayani Bapa. Dia mulai memperhitungkan apa yang dia buat kepada bapaknya. Dia perhitungkan semua pelayanannya supaya dia mendapatkan penghargaan dari bapaknya. Mari kita menjadi anak Tuhan, sikap hati kita teladani. Yang kita petik di sini, jadi anak-anak Tuhan, paradigma kita anak bungsu yang tidak memperhitungkan apa yang kita sudah buat kepada Bapa. Namun kita memiliki sikap hati yang selalu menyadari siapa kita, bahwa kita adalah manusia yang penuh dengan kelemahan dan Allah adalah Allah yang sempurna, Allah yang tidak pernah berdosa, yang tidak pernah melakukan salah, Allah yang Maha Kasih yang akan selalu mengasihi kita. Tinggalkan pola pikir bahwa saya adalah anak Tuhan yang sudah melayani Tuhan bertahun-tahun, saya layak dihargai Tuhan. Ingatlah bahwa kalau kita sudah di dalam Tuhan, kita sudah menerima janji Tuhan. Saudara, pemuda remaja, hari ini kita akan melewati hari ini. Mari setiap hari dikatakan bahwa kita harus hidup dalam pertobatan. Kita dibaptis sekali menerima keselamatan dari Tuhan. Baptis sekali, dimasukkan di dalam air, keluar dalam air dengan hidup yang baru. Tapi ingat, pertobatan itu setiap hari. Setiap hari kita harus hidup dalam pertobatan. Karena apa? Kita tidak tahu apa yang kita lakukan sepanjang hari. Mungkin perkataan kita sudah bersalah, pikiran kita mungkin sudah menyeleweng ke kiri ke kanan, langkah kaki kita mungkin sudah menyerang dari jalan Tuhan dan kita mungkin tidak kita sadari. Makanya kenapa penting setiap malam kita harus berdoa, setiap pagi kita harus datangi kaki Tuhan. Hidup dalam pertobatan. Ketika kita hidup dalam pertobatan setiap hari kepada Tuhan, kasih Bapa akan merangkul kita. Dia akan menyambut kita dengan kasih-Nya. Seberapa besar dosa kita hari ini, ketika kita datang kepada Tuhan bertobat, percayalah Dia mengampuni kita. Dia mengampuni kita bukan karena perbuatan baik kita, bukan karena hal-hal baik yang kita lakukan, bukan hanya sekedar pelayanan kita, namun Dia mengampuni kita karena Dia adalah Allah yang kasih. Karena Allah adalah kasih itu sendiri. Dia mengasihi, dikatakan bahwa sejauh timur dari barat Dia mengampuni, Dia melemparkan dosa kita.
diberikan bagi kita. Kita akan mewarisi kerajaan Allah, kita akan mewarisi janji-janji Allah, dan kita akan hidup dalam berkat yang melimpah dari Allah setiap hari. Mari lewati hari ini, kita nikmati janji Allah ketika kita datang dengan Tuhan. Pagi hari ini kesempatan kita berdoa, kesempatan kita untuk masuki tahta Allah, minta pengampunan Tuhan, dan kita sembah Tuhan, dan percayalah Dia menyambut kita dengan kasih-Nya, karena Bapa adalah Allah yang Maha Kasih. Haleluya, puji Tuhan. Demikian firman Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Firman Tuhan yang memberkati kita di pagi hari ini sebagai bekal untuk kita menjalani aktivitas kita sepanjang hari ini. Selalu ingat bahwa kita punya Bapa yang penuh kasih dan setia. Engkau
kepadamu Tuhan pagi hari ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kami merasakan kehadiran-Mu pagi hari ini Tuhan. Roh-Mu melawat kehidupan kami Tuhan. Roh-Mu menguatkan kehidupan kami Tuhan pagi hari ini Tuhan. Bahkan lewat firman-Mu Tuhan mengingatkan kami bahwa kami terus membutuhkan Engkau, bahwa kami terus harus datang kepadamu Tuhan setiap hari, karena Engkaulah Allah yang selalu menerima kami Tuhan. Engkaulah Allah yang sanggup memulihkan kehidupan kami Tuhan. Bahkan Engkau Allah yang selalu melimpahkan kasih setia-Mu dalam kehidupan kami Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus pagi hari ini Tuhan. Sebelum kami lebih jauh melangkah Tuhan, kami bersatu hati, kami bawa dalam doa Tuhan buat bangsa dan negara kami Indonesia ini Tuhan. Tuhan, kami berdoa Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Engkau berkati bangsa kami ini Tuhan. Berkati bangsa Indonesia ini Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami percaya pemulihan terjadi bagi bangsa kami Tuhan. Pulihkan bangsa kami Tuhan. Biar begitu banyak orang-orang Tuhan untuk datang kepada Tuhan. Semakin banyak orang percaya kepada Tuhan dan mengaku bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Engkau lawat bangsa kami ini Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa juga Tuhan bagi pemerintah yang ada. Tuhan tolong, Tuhan beri selalu hikmat, akal budi kebijaksanaan dalam memimpin bangsa kami ini Tuhan. Tuhan yang memilih mereka untuk memimpin bangsa kami. Oleh sebab itu Tuhan, Kau terus Tuhan berikan mereka hikmat-Mu, akal budi kebijaksanaan yang berasal dari Tuhan, menyertai pemerintah-pemerintah yang ada Tuhan. Kami berdoa juga Tuhan, Bapak Presiden, Wakil Presiden, bahkan semua jajarannya Tuhan. Mari Kau selalu memberkati mereka Tuhan, dan setiap tugas yang Kau tanggung jawabkan dalam kehidupan mereka. Tuhan, kami percaya lewat apa yang mereka lakukan Tuhan, kami akan melihat perubahan-perubahan terjadi. Kami akan melihat Tuhan hal-hal yang besar terjadi. Kami percaya bahwa Tuhan menyertai hidup mereka. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga bawa dalam doa Tuhan saat ini Tuhan buat gereja-gereja yang ada Tuhan, hamba-hamba Tuhan yang ada, pelayan-pelayan Tuhan yang ada, yang Kau percayakan untuk melayani Tuhan di pelosok-pelosok manapun Tuhan, di desa-desa. Kami berdoa saat ini Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari Kau tolong Tuhan setiap pelayan-pelayanan-Mu yang ada Tuhan, di gereja-gereja yang ada, di pelosok-pelosok manapun Tuhan. Kami bawa dalam doa, mari Kau tolong berkati Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kirimkan jiwa-jiwa yang baru bagi mereka Tuhan. Kami akan melihat Tuhan pekerjaan Tuhan semakin diperlebar di muka bumi ini Tuhan. Dan Tuhan, kami akan melihat Tuhan setiap orang-orang Tuhan dipulihkan oleh Tuhan lewat pelayanan mereka Tuhan. Bahkan Tuhan, jika hari-hari ini Tuhan mereka saat ini dalam keadaan Tuhan pergumulan yang ada, bahkan Tuhan ada hambatan-hambatan yang terjadi, Tuhan kami percaya Tuhan Roh-Mu lebih besar dari segala sesuatu. Oleh sebab itu kami terus berdoa bagi setiap hamba-hamba Tuhan, pelayanan-pelayanan yang ada dimanapun Tuhan yang Kau percayakan Tuhan, Engkau tolong baik yang ada di desa-desa, di kota-kota, di pelosok manapun Tuhan, tolong bekerja lebih lagi Tuhan dalam kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Saat ini juga Tuhan kami berdoa bagi fakir miskin Tuhan, anak-anak terlantar. Mari Kau terus juga memberkati kehidupan mereka Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa pagi hari ini Tuhan, ketika Kau memberkati kami percaya juga Engkau sanggup melindungi mereka, memberkati mereka Tuhan. Dimanapun mereka saat ini berada, mari Kau lindungi mereka, cukupkan mereka Tuhan. Apapun yang mereka Tuhan hadapi hari-hari ini, mungkin saat ini Tuhan mereka dalam pergumulan Tuhan, mari Kau jamah mereka Tuhan. Kau Tuhan cukupkan setiap apapun kebutuhan mereka Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami juga saat ini berdoa Tuhan bagi orang-orang yang mungkin terbaring sakit di rumah sakit Tuhan. Tuhan kami percaya Kau sanggup terlebih besar Tuhan. Ada begitu banyak orang-orang yang membutuhkan uluran tangan-Mu Tuhan Yesus. Oleh sebab itu pagi hari ini kami mau berdoa bersatu hati bagi orang-orang yang saat ini dalam kelemahan, dalam keadaan sakit Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Engkau tolong jamah, pulihkan Tuhan. Bahkan saat ini mungkin ada orang yang masih terikat Tuhan di dalam dosa, masih terikat
ketika dalam keadaan Tuhan yang membuat mereka jatuh lemah. Oleh sebab itu saat pagi hari ini kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, segala orang-orang yang saat ini terikat Tuhan, segala orang-orang yang masih saat ini dalam hidup dalam dosa, kami berdoa Tuhan tangan Tuhan menjamah hidup mereka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan, pemulihan terjadi, pelepasan terjadi dalam kehidupan mereka Tuhan. Kami akan melihat Tuhan, orang-orang ini dimenangkan oleh Tuhan. Pemulihan bahkan kemenangan terjadi dalam kehidupan mereka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan, kami berdoa juga Tuhan, Kau beri keamanan dalam kehidupan kami, bahkan di tempat ini Tuhan. Kami berdoa bagi gereja ini Tuhan, di PDI Karpos Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan, tolong Tuhan, kami percaya Engkau ada bersama-sama pelayan di tempat ini. Oleh sebab itu kami berdoa Tuhan, Engkau tolong terus bekerja, nyatakan kemuliaan Tuhan di tempat ini. Bahkan Tuhan beri kekuatan selalu bagi Bapak Gembala dan Ibu Gembala untuk melayani Tuhan di tempat ini. Kami percaya, kami yakin Tuhan, bahwa Tuhan ada dalam kehidupan mereka. Engkau yang memilih, Engkau juga yang akan terus memberi kekuatan Tuhan. Engkau akan memperlengkapi selalu Tuhan. Kami juga berdoa saat ini Tuhan bagi jemaat Tuhan yang ada di tempat ini. Tuhan, Engkau tahu Tuhan masing-masing setiap pergumulan yang ada, apapun yang jemaat Tuhan hadapi hari-hari ini. Kami bawa dalam doa Tuhan. Kami berdoa satu dengan yang lain Tuhan. Kami Tuhan minta kekuatan yang berasal dari Tuhan. Engkau kuatkan jemaat-jemaat Tuhan yang ada untuk tetap bertahan, untuk tetap Tuhan berlari-lari Tuhan di akhir zaman ini, untuk tetap setia mengiringkan Tuhan. Tuhan terus beri kekuatan dalam kehidupan mereka. Apapun pergumulan mereka Tuhan, Engkau sanggup menjawab. Bahkan mungkin ada jemaat Tuhan yang sakit Tuhan, mari Engkau lawan Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami percaya oleh bilur-bilur Tuhan Yesus sanggup menyembuhkan sakit penyakit. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa, Kau sungguh baik dalam kehidupan kami. Kami juga berdoa kami semua di tempat ini yang telah hadir pagi hari ini Tuhan. Mari Kau tolong Tuhan, lindungi kami, jagai kami Tuhan, daerah kami, tempat kami berada, keluarga-keluarga kami Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari Kau lindungi kami di sepanjang hari ini. Tutup bungkus kami dengan kuasa darah anak domba Allah. Kami berdoa Tuhan, segala sakit, penyakit, kecelakaan, niat orang jahat, intimidasi, apapun yang menghalangi kami di sepanjang hari ini Tuhan, akan mencuri sukacita kami, damai sejahtera kami. Saat ini kami berdoa Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami patahkan, hancurkan semuanya itu Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari Tuhan, kami minta Roh-Mu yang kudus menuntun kami. Kami minta Roh-Mu yang kudus Tuhan, terus Tuhan membawa kami pada kehendak Tuhan di sepanjang hari ini. Arahkan kami kepada apa yang menjadi mau-Mu Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa yang serahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan Tuhan. Apapun Tuhan yang menjadi kerinduan kami, cita-cita kami, aktivitas kami di sepanjang hari ini, kami hanya serahkan ke dalam tangan Tuhan. Semua kami taruh di dalam tangan Tuhan yang perkasa, yang luar biasa. Kami percaya Engkau yang akan bertindak dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami sambut pagi hari ini dengan ucapan syukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, adalah Tuhan yang juru selamat kami yang hidup. Haleluya, puji Tuhan. Damai sejahtera Tuhan, pertolongan dan penghiburan oleh Allah memenuhi memberkati kami semua hari ini, besok, bahkan sampai